Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uritsumuha bima kuntum ta'malun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, kesehatan iman Islam, serta umur panjang, sehingga kita masih bisa diberi bernafas sampai saat ini. Dan tak lupa sholawat beserta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para keluarganya dan para sahabatnya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sejarah peradaban Islam. Sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amanda Walia Pujirahayu, kelas 1C Farmasi dengan NIM D1A22029. Dalam materi yang akan saya sampaikan, yang pertama ada Sirah Nabawiyah, yang kedua Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa kejayaan Islam, dan yang terakhir sejarah pemikir Islam. Yang pertama, Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah sejarah yang menceritakan awal dari lahirnya Nabi Muhammad ke dunia. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau lahir di Mekah pada abad ke-6, tahun Gajah 12 Rabiul Awal, pada hari Senin 22 April 571 Masehi, dengan kondisi masyarakat Arab yang saat itu masih menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, dan Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah. Ayahnya wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Saat Nabi Muhammad masih kecil, sang ibunya tidak menyusuinya sampai selesai, dan Nabi Muhammad disusukan oleh Halimah Sya'diyah dan tinggal bersamanya selama 4 tahun. Tinggal di dusun Bani Sa'ad, lalu tinggal kembali bersama ibunya pada usia 6 tahun. Setelah wafat ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh sang kakek yaitu Abdul Muthalib. 2 tahun setelah itu, sang kakek meninggal dunia dan Nabi Muhammad diasuh oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Suatu ketika, saat Nabi Muhammad sedang merenung di Gua Hiro pada 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad melihat cahaya dan saat itu malaikat Jibril muncul dengan cahaya yang sangat menyeramkan dan menyampaikan wahyu pertama yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selama menanti wahyu yang kedua, beliau merasa takut dan bimbang tetapi juga ada perasaan tak sabar ingin menerima wahyu berikutnya. Kala itu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang dalam perjalanan pulang dari Gua Hiro, tiba-tiba ia mendengar suara yang keras dan dari langit. Nabi pun mengangkat wajahnya menghadap ke langit, tampak malaikat Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi. Nabi Muhammad ketakutan melihat malaikat Jibril dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ketika sedang berselimut, malaikat Jibril menghampirinya untuk menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan Surat Al-Ma'idah ayat 3 merupakan wahyu terakhir yang turun saat Nabi Muhammad bersama umat muslim melaksanakan Haji Wada. Mengapa dinamakan Haji Wada? Karena Haji Wada tersebut adalah haji terakhir Nabi Muhammad. Sehingga disebut haji perpisahan, yaitu haji. Wahyu itu disampaikan oleh Nabi ketika berada di Arafah saat melakukan wukuf. Pada 632 Masehi, atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah naik haji, Nabi Muhammad menyampaikan sebuah pidato terkenal yaitu disebut sebagai khutbah perpisahan atau khutbah wada di Gunung Arafah di timur Mekah. Lewat pidato ini, Nabi Muhammad berpesan kepada pengikutnya untuk tidak mengikuti aturan adat Islam tertentu.
Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad mulai menderita sakit yang cukup parah. Tepatnya pada 29 Safar tahun 11 Hijriah. Nabi Muhammad mengalami sakit kepala dan demam tinggi selama beberapa waktu setelah pulang dari naik haji untuk pertama dan terakhir kalinya. Kondisi ini terus dialami Rasulullah selama kurang lebih 14 hari. Kendati begitu, selama 11 hari berturut-turut, Nabi masih menyempatkan diri untuk mengimami sholat berjamaah. Pada hari Senin, tanggal 8 Juni 632 Masehi, Nabi Muhammad meninggal dunia di rumah istrinya yaitu Aisyah. Nabi Muhammad meninggal dunia karena sakit dan saat itu Nabi Muhammad berusia 63 tahun. Ketika Nabi Muhammad baru saja dinyatakan meninggal, banyak kerabat dan para sahabat yang tidak percaya. Lalu jasadnya dikebumikan di kompleks Masjid Nabawi di Madinah, yang saat ini di bawah naungan Kubah Hijau. Nabi Muhammad meninggal dunia dengan memberikan beberapa peninggalan berharga, termasuk diantaranya 2 petunjuk pedoman bagi umat muslim, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu, sebelum kematiannya, Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir melalui surah Al-Ma'idah ayat 3, yang berisi pesan mengenai makanan apa saja yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Di dalam surah itu, Allah meridhoi Islam sebagai agama Muhammad yang sempurna dan disempurnakan. Setelah Nabi Muhammad wafat pada 632 Masehi, pemerintah Islam dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya secara berturut-turut, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi Sirah Nabawiyah ini bisa disebut sebagai rekaman atau perjalanan Nabi Muhammad dari mulai masih kecil, remaja, dewasa, hingga pernikahan dan hingga menjadi nabi. Perjuangan dengan tantangan yang sangat besar dan dilalui sampai beliau wafat. Poin yang kedua ada Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Berjumlah 4 orang khalifah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Muslim sempat mengalami kebingungan karena tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya. Setelah itu, beberapa tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sya'diyah, Madinah. Mereka merasa berhak menjadi pemimpin. Abu Bakar kemudian menengahi kejadian saat itu dan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, seharusnya dipimpin oleh orang yang mampu memegang amanah dan tidak gila kekuasaan, serta peka terhadap masyarakat dan tidak silau harta. Khalifah yang pertama. Dengan kriteria tersebut, umat muslim sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Dan pernyataan tersebut diaminkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor, serta seluruh umat muslim. Dan sejak saat itu, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama setelah wafat Nabi Muhammad. Khalifah yang kedua, setelah wafatnya Nabi Muhammad 630 Masehi, Abu Bakar resmi menjadi khalifah umat Islam saat itu. Ketika Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk sebagai menggantikan posisinya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kedua. Ditunjuknya Umar sebagai khalifah yang kedua merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah per-Islam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada Jumadil Akhir atau bulan ke-6 pada tahun 13 Hijriah. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin melalui wasiat yang diberikan oleh Khalifah Abu Bakar sebelum meninggal pada 8 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman diangkat menjadi khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung sedangkan Utsman diangkat atas penunjukan secara tidak langsung, yaitu melewati badan syuro yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Karya monumental Utsman yang dipersembahkan kepada umat Islam ialah penyusunan kitab suci Al-Quran.
Penyusunan Al-Quran dimaksudkan untuk mengakhiri perbedaan-perbedaan serius dalam bacaan Al-Quran. Disebutkan bahwa selama pengiriman ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan, perselisihan tentang bacaan Al-Quran muncul di kalangan tentara Muslim. Sebagiannya direkrut dari Suriah dan sebagian lagi dari Irak. Adapun ketua Dewan Penyusun Al-Quran yaitu Zaid bin Thabit, sedangkan yang mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran antara lain adalah dari Hafsah, salah seorang istri Nabi. Kemudian dewan itu membuat beberapa salinan naskah Al-Quran untuk dikirimkan ke berbagai wilayah kegubernuran sebagai pedoman yang benar untuk masa selanjutnya. Suatu ketika, sekelompok orang mengepung rumah khalifah dan membunuhnya ketika Khalifah Utsman sedang membaca Al-Quran pada tahun 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Khalifah yang keempat, pengangkatan Ali sebagai khalifah ini berbeda. Inilah fleksibilitas syariat Islam dan bukan sebaliknya, bahwa Islam tidak memiliki ajaran politik sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang sekuler. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum muslimin memilih Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin mereka dengan suara mayoritas. Para sahabat mendesaknya agar ia menyelesaikan kemelut yang menimpa mereka. Kondisi saat itu telah mengalami kekacauan dan para pemberontak telah menguasai kondisi lapangan. Akhirnya beliau menerima tampuk kepemimpinan walaupun tidak pernah bernafsu untuk memegangnya. Pembaitan terhadap Ali terjadi pada hari Jumat 13 Zulhijjah 35 Hijriah. Jadi, Khulafaur Rasyidin ini adalah tentang pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas setelah wafatnya Rasulullah sebagai kepala negara, pemimpin pemerintah, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW yang dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Poin yang ketiga yaitu masa kejayaan Islam atau Bani Umayyah. Periode pemerintahan kemajuan dan kemunduran Bani Umayyah adalah dinasti lain yang menandai besarnya peradaban Islam. Dalam sejarah kesultanan ini berdiri selepas kejadian tahkim dalam perang Siffin yang melibatkan Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama sekaligus mendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah binti Abu Sufyan. Menjalani kesepakatan damai dengan sang Khulafaur Rasyidin, selepas Ali meninggal dunia, pemerintah yang dilanjutkan oleh Hasan bin Ali cenderung lemah hingga menyerahkannya kepada Muawiyah. Periode pemerintahan Bani Umayyah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada Damaskus atau Syria, berlangsung 90 tahun dari 660 hingga 750 Masehi. Yang kedua ada Andalusia atau Cordoba. Awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin seorang gubernur pada zaman Walid bin Abdul Malik. Setelah itu diubah menjadi kerajaan yang terpisah dari kekuasaan dinasti Abbasiyah dan berlangsung 275 tahun pada 756 hingga 1031 Masehi. Kemajuan yang dicapai, yang pertama kemajuan dalam sistem pemerintahan, yang kedua kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan. Keruntuhan Bani Umayyah, tidak ada ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Munculnya sekelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misal Khawarij dan Syiah. Perpecahan antara etnis suku Arabia Utara Bani Qais dengan Bani suku Arabia Selatan, yaitu Qalb. Senang hidup mewah, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah. Munculnya kekuasaan baru yang dipimpin keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai saingan Bani Umayyah. Poin yang keempat ada sejarah pemikir Islam. Kisah Abu Dzar Al-Ghifari sebelum masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari adalah sahabat Rasulullah yang memiliki nama asli Jundud bin Junadah bin Sakan, merupakan sahabat yang berasal dari suku Ghifar atau disebut sebagai penyamun di masa sebelum adanya Islam. Dikisahkan bahwa suatu waktu Abu Dzar merasa bahwa ada yang salah dengan apa yang telah dilakukannya selama ini. Saat ia melihat penderitaan korban yang telah menjadi saksi aksi terornya,
Ia kemudian menyesali perbuatannya dan ingin berhenti dari segala bentuk kejahatan yang menjadi kebiasaan sukunya itu. Bukan hanya menyesal dan berhenti secara pribadi, ia bahkan berniat mengajak teman-temannya untuk ikut insyak bersamanya. Keinginannya tersebut justru menimbulkan kemarahan sukunya, sehingga mengusir Abu Dzar dari sukunya. Lalu dalam perjalanan tersebut, Abu Dzar mendengar sebuah kabar menggemparkan di kota Mekah. Kabar mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berdakwah agama Islam. Abu Dzar merasa tertarik dan ingin bertemu dengan Rasulullah. Setelah ia bertemu dengan Rasulullah, ia menyatakan masuk Islam dengan sukarela dan ia termasuk dari salah satu al-sabiqunal al-awalun. Setelah Abu Dzar memeluk Islam, dengan rasa bangganya ia mengumumkan keislamannya dengan berkeliling kota Mekah. Hal itu justru malah memicu kemarahan suku Quraisy, sehingga ia menjadi sasaran kekerasan suku Quraisy. Mengetahui itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Abu Dzar untuk kembali kepada keluarganya. Abu Dzar menerima perintah itu dengan membawa kebanggaan akan Islam. Sesampainya ia pada keluarganya, ia menyuruh dan mengajak seluruh keluarga dan sukunya untuk memeluk Islam. Dengan berbagai upaya, akhirnya ia mampu membawa suku Ghifar memeluk Islam. Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, rombongan Rasulullah bertemu dengan segerombolan kelompok besar yang berbaris rapi dengan tunggangannya sambil menyerukan takbir dengan suara lantang mereka. Rasulullah sangat takjub dan terheran mengenai siapa mereka. Ternyata mereka adalah suku Ghifar yang telah memeluk Islam bersama dengan Abu Dzar. Selain membawakan Islam pada sukunya, Abu Dzar juga sahabat yang dikenal sebagai tauladan dan dalam kesederhanaan. Jadi sifat teladan yang bisa kita petik dari Abu Dzar Al-Ghifari yaitu teladan kezuhudan, kejujuran, ilmu, bahkan amal perbuatan. Cara menyampaikan kebenaran yang tegas, tidak sedikit merasa tersakiti terhadap celaan orang lain. Justru tetap melaksanakan kewajibannya meskipun harus menanggung kesulitan. Jadi itulah materi tentang masa peradaban Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.